khusus karena langsung mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah memakai bahasa wa wassayna, yakni Allah perintahkan. Kalimat qada wassayna diterjemahkan perintah, yakni Allah wasiatkan. Artinya kalau wasiat wajib. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah telah wasiatkan dalam bentuk perintah yang wajib dilakukan manusia kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang dipertontonkan pertama kali sesuatu yang tidak bisa dibayar oleh seorang anak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena orang tuanya telah melakukan satu perbuatan yang nggak bisa dibayar, sakit di atas sakit. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, lagi-lagi nggak bisa dibayar. Wa fisaluhu fi amain, menyusui selama 2 tahun. Bahkan anak yang tidak satu kandung saja kalau disusui jadi saudara susu, saking besarnya faedah air susu. 2 hal yang nggak bisa dibalas. Maka Allah mengatakan anishkurli, bersyukurlah kamu, bersyukurlah. Karena berapa banyak orang yang lahir entah di mana orang tuanya. Betapa banyak orang yang lahir tidak diinginkan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Manusia lahir ke atas dunia, seandainya mereka bisa memilih, mereka akan memilih kenikmatan. Tapi berapa banyak anak yang terlahir tidak bisa memilih, menerima apa adanya. Karena memang digiring manusia untuk mengerti hidup ini. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Semoga kau cinta dengan sesuatu padahal buruk untuk dirimu, pun semoga kau benci sesuatu padahal baik untuk dirimu. Digiring manusia. Karena jujur saja, betapa banyak kita tampung anak-anak yang dibuang di jalan, anak-anak yang dicemoohkan oleh kedua orang tuanya. Ketika mereka banyak bercerita, mereka pun banyak menginginkan kemuliaan kepada orang tuanya, tapi nggak ada kesempatan untuk memberikan kemuliaan tersebut. Ketika dikatakan di sini bahwa aniskurli, Allah ajarkan manusia untuk bisa bersyukur. Aniskurli wali walidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku. Bagaimana kau bisa bersyukur kepadaku? Tentu karena kau mengenal aku, kata Allah. Kenali aku dengan benar, kenali dari rububiyahnya, dari asma wa sifatnya, dari uluhiyahnya. Kalau kau mengenal aku dengan benar, maka kau akan menggapai kemuliaan. Kenapa? La in syakartum la azidanakum. Bahkan mintalah kepadaku untuk diajarkan tentang rasa syukur. Bukankah Nabi perintahkan kepada Mu'az bin Jabal, seorang sahabat yang jarir, calon penghuni surga? Mu'az mengatakan, Nabi mengatakan, ya Mu'az, la tadu'anna fi duburi kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarkan aku untuk bisa mengingatmu, ya Allah. Ajarkan kepadaku, ya Allah, untuk bisa bersyukur kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepadaku, ya Allah, untuk bisa selalu membaguskan ibadahku kepadamu, ya Allah. Menginginkan akhir hidup ini husnul khatimah dengan mempertontonkan keindahan pada setiap ibadah yang dilakukan. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis, dengan cara kau sebut nikmatku. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, walaupun kau sering hitung-hitung nikmat yang kuberikan, la tusuha, tidak akan pernah kau bisa menghitungnya. Semakin orang menghitung nikmat yang Allah berikan, semakin kecil di hadapan Allah. Akan dipraktekkan dalam ibadah salatnya. Allahu Akbar, Allah Akbar, ana saghir, ya Allah. Betapa rendah di hadapanmu, ya Allah. Al-faqir ilallah. Sehingga salat yang dia lakukan adalah kembang dari semua ilmu yang dia pelajari dalam agama ini. Bukankah perintah syahadat kemudian mendirikan salat? Bagaimana bisa tumakninah kalau enggak memiliki asas dalam pemahamannya? Wa ya'lamuillah. Wa bil walidaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir.
Bersyukurlah kepadaku, aniskurli, lianna syukrulillah. Karena syukur itu milik Allah. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Karena kalau bersyukur sama Allah enggak rugi. Lain syakartum la azidanakum, kutambah, kata Allah. Aniskurli. Caranya wali walidayka ilayal masir. Aniskurli wali walidayka. Bersyukurlah kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Ilayal masir. Ingat, hanya kepadaku tempat kembalinya. Karena Allah jamin. Ini ditafsirkan oleh hadis yang mengatakan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu fi sukhtil walidain. Bukankah kita ingin menggapai keridhaan? Seperti ayat yang mengatakan bahwa ruh yang mulia itu dipanggilnya dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalimat radiyatan mardiyah, keridhaan yang datang tidak spontanitas, adanya sabab. Diberikan manusia ini mudah. Di mana letak kemudahannya, Ustaz? Banyak. Allah ingin sabar dan sholat menjadi penolongmu. Cuma untuk umat Muhammad saja bumi ini dijadikan masjid. Bahkan debunya bisa untuk bersuci. Mudah kita bersuci, mudah kita sholat. Dan diberikan keridhaan yang paling tinggi setelah ridho yang Allah berikan kepada manusia, ridhonya orang tua. Dekat. Cuma lagi-lagi kita tergolong manusia yang lakanut, ingkar kepada Allah. Bisa bercinta kasih kepada yang jauh, nggak bisa menggapai kemuliaan dengan yang dekat. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak jelas. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunung meletus yang kayak gini, Masya Allah. Hilang faedah. Wallah hilang faedah. Subhanallah. Ingin menggapai kemuliaan, Allah mengatakan aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Yang paling gampang, bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Ingat, hanya kepadaku tempat kembali. Artinya ibadah ini lillah, hanya untuk Allah, dan dikembalikan kepada pelakunya kecuali puasa. Bukankah bakti kepada orang tua merupakan ibadah yang Allah kembalikan kepada si pelakunya? Kalau kau bisa berbuat baik kepada kedua orang tuamu, wallahi kau akan dimuliakan oleh anak-anakmu. Man la yarham la yurham, kata Rasulullah. Orang yang tidak bisa mencintai tidak akan pernah dicintai oleh Allah. Cinta yang seperti apa? Cinta yang memiliki proses dan tahapan. Bahwa orang mencinta itu tidak spontanitas. Bukan karena pandangan mata lantas jatuh cinta, itu nafsu gitu. Karena cinta itu ada tahapan. Benar-benar dia mengenal yang dia cinta, namanya ilmu. Baru dia timbul keyakinan dengan 3 tingkatan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Keyakinan inilah yang akan membuahkan keikhlasan. Cuma dia saja yang ku cinta, tidak perlu yang lain. Mutlak, ini keikhlasan. Kalau sudah seperti itu, otomatis jujur yang keluar. Tidak akan dia kurangi, tidak akan dia lebihkan. Karena dia tahu cinta itu mutlak, hukum yang telah dipatenkan oleh Allah. Dia ikhlas dengan kejujurannya. Baru dia akan gapai kecintaan yang hakiki. Orang yang cinta akan menimbulkan ketundukan dan kepatuhan. Bayangkan kalau salah meletakkan cinta, kita tunduk dan patuh pada yang salah. Bayangkan kalau seandainya kita didik anak-anak kita untuk tidak tunduk kepada kedua orang tuanya, kemudian dia meletakkan cinta di tempat yang salah dan dia tunduk patuh dengan yang dicintanya. Allahu Akbar. Harta sebesar gunung sekalipun tidak bisa membeli satu kamar di sorga untuk anak-anak kita. Harta yang kita miliki nggak bisa membeli kasih sayang mereka. Harta yang kita miliki nggak bisa membayar mereka untuk membisikkan di telinga akhir hayat kita, Umi la ilaha illallah, Abi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat yang Nabi pertontonkan di hadapan pamannya yang kafir. Kul ya ammi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah. Engkau seorang muslim, katakan la ilaha illallah. Tapi kalau nggak terbiasa mengucapkannya, nggak terbiasa yakin dengan makna la ilaha illallah, lidah ini kalu untuk mengatakan la ilaha illallah. Betapa murahnya Allah memberikan kesempatan bahwa kelak pun doa anak yang soleh bisa masuk lubang kubur orang tua, asalkan orang tua tidak berbuat syirik. Karena memang Allah tahu yang namanya manusia, anak muda maupun orang tua tetap menjadi kolektor dosa, acap kali berbuat maksiat. Doa anak yang soleh akan